Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 19 November 2022. Bacaan kita terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah dosa itu merusak. Ia tu dosa mesanggangi. Perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti akan melahirkan dosa baru. Perbuatan dosa yang beranak pinak dalam diri seseorang pasti membawa kehancuran. Terdapat dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Menyajikan satu strategi untuk menolong seseorang agar sembuh dari pergumulan karena dosa. Prinsipnya adalah menuntun seseorang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat. Untuk bisa melakukannya, seseorang harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pertama, tentu harus diketahui lebih dahulu pergumulan dosa yang dialami seseorang. Kemudian dengan motivasi iman dan kasih serta keberanian dilakukan dengan 4 mata. Mengapa dimulai dengan 4 mata? Karena pendekatan dengan 4 mata tentu dilakukan dari hati ke hati. Hal itu bisa lebih menolong karena banyak orang ketika berada dalam pergumulan tidak menerima jika pergumulannya diketahui banyak orang. Kedua, karena ada orang yang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk menolongnya jika hanya dengan 4 mata. Maka perlu ada langkah berikut, yaitu melibatkan 2 atau 3 orang bahkan lebih. Hal ini dilakukan karena soal karakter, bahwa ada orang yang baru mau menyadari dosanya ketika dihadapi oleh beberapa orang. Ketiga, ada saatnya lembaga gereja dan pemerintah dibutuhkan dan perlu dilibatkan dalam menolong seseorang
untuk bertobat dari dosanya. Ayat 17, dosa sangat merusak hidup orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, setiap perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain harus secepatnya diselesaikan, agar tidak menimbulkan dosa yang baru. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa dosa adalah sangat merusak hidup kami sebagai orang percaya dalam hubungannya dengan Engkau dan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap dosa dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, biarlah cepat kami selesaikan ya Tuhan, agar tidak menimbulkan dosa yang baru. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, agar hidup kami ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan, dan biarlah mereka boleh berbagi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter, tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan tahun yang baru ya Tuhan, biar mereka boleh mendapatkan berkat dan Engkau memberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.